Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, seperti biasa kita memperbaiki unit televisi LCD, LED dan plasma. Di atas meja saya ini terdapat satu unit televisi LED merek Panasonic untuk ukuran 32 inch. Yang kondisi televisi ini langsung saja kita coba hidupkan. Itu indikator sudah hijau. Nah, oke, kondisinya seperti ini. Blank, bergaris, dan di atas terdapat sedikit warna hijau, warna biru. Nah, jika kita analisa atau melihat dari kondisi gambar televisi ini, sepertinya kerusakan ada pada layar ataupun tikon. Tetapi untuk kepastiannya kita harus cek terlebih dahulu. Ini dia untuk penampakan belakang televisi Panasonic-nya. Dan untuk seri televisi Panasonic ini TH32E 306G. Produksi Indonesia. Oke, untuk pengecekannya langsung saja saya akan buka unit televisi ini. Oke, berikut penampakan jeroan televisi Panasonic-nya. Dia menggunakan satu modul PCB. Untuk motherboard dan power supply menyatu. Sini jelas terlihat ada power supply, blok regulator, dan ini motherboardnya. Dan untuk tikonnya ini sepertinya dia menggunakan layar yang biasa digunakan televisi LG LN. Ini dia untuk seri panelnya LC320 BXY SJA8. Oke, sebelum kita melakukan pengecekan, kita pastikan dulu untuk penyakit televisi ini masih seperti semula. Masih seperti semula, tidak ada perubahan. Pertama hidup muncul garis dan blank putih. Di atas masih sedikit warna biru. Oke, yang pertama kita lakukan melakukan pengecekan tegangan di daerah tikon ini atau modul tikon ini. Kita cek satu persatu tegangan yang mengalir pada tikon ini. Oke, di sini saya sediakan multimeter digital untuk melakukan pengukuran tegangan di tikon ini. Karena lebih bagus kita menggunakan multimeter digital supaya tegangan yang kita ukur itu terlihat detail. Karena kekurangan tegangan di tikon ini sangat berpengaruh besar pada kinerja tikon atau hasil dari kerja tikon. Nah, oke, sebelum kita melakukan pengukuran tegangan, ada baiknya kita ketahui sedikit input atau IC yang ada di tikon ini. Seperti misalnya tegangan-tegangan VGH, VGL, VDD, dan 3,3 berasal dari mana. Jika kita tidak mengetahui itu atau dasarnya, kita akan buta untuk melakukan pengerjaan pada tikon ini. Oke, di sini ada untuk DC converter. Untuk beberapa tikon lain mungkin DC converter ini terpisah dengan IC gamma atau untuk data-data raw-nya, sedangkan yang satu ini disatukan. Seperti data raw-nya, jalur raw ini Vcom, ODD, VST, VGF, VGR, ini V12, V1 berasal dari tikon ini semua, dari DC converter ini. Nah, oke, saat pertama itu tegangan 12 volt itu masuk ke DC converter, dan DC converter mengeluarkan tegangan 3,3 untuk input supply ke IC MICOM, IC CPU tikon. Dan di sini ada untuk memorinya. Jadi yang pertama, jika kita melakukan pengecekan tegangan, kita pastikan dulu VCC masuk dari motherboard 12 volt. Di sini
volt input dan langsung menghasilkan tegangan always yaitu PCC 3,3. Nah, kesini dia PCC 3,3. Nah, itu cukup dasar untuk start pertama kerja di T-Con ini. Jadi langsung saja saya hidupkan untuk unit televisi ini, kita ukur tegangan-tegangan di T-Con ini. Kita selektor di volt DC. Nah, di sini saya tempel untuk groundnya. Kita pastikan atau kita ukur untuk tegangan VCC 12 volt. Yang umumnya 12 dan 5 volt. Untuk 12 voltnya normal dan volt input untuk DC converter 12 volt dan 3,3 always untuk IC CPU T-Con. Nah, di sini dia. Nah, 3,3-nya sudah keluar. Jika 3,3 ini tidak ada atau hilang atau loss, IC CPU T-Con ini tidak akan bekerja dan VGH pun tidak akan bekerja, karena untuk power on VGH itu berasal dari IC CPU T-Con. Power on VGH ke DC converter. Nah, di sini kita ukur untuk tegangan VGH yang umumnya 24 volt sampai 30 volt. Nah, di sini test point-nya sudah disediakan. Untuk VGH-nya terukur denyut-denyut 8, 9, 10, 11 volt. Tidak normal atau tidak sewajarnya. Dan tegangan VGL, tegangan minus biasanya 4,9 volt. Seingat saya untuk jenis panel ini tegangan VGL-nya rendah. Tetapi ini pun terlihat goyang 3 digit angka terakhir, min 4,9 sekian-sekian volt. Dan tegangan 15 voltnya biasanya diode ini terukur 14,5 sekian-sekian volt, 4472, atau tegangannya berdenyut 2 digit dari belakang. Tegangan 8 volt, 7 volt atau 9 volt di test point VDD. Nah, ini dia 9,8 volt. Dan di sini ada jalur row-nya V3, V4, V5, V10, V11, V12, dan VGHF, CLK1, CLK2. Ini jalur row. Panel ini menggunakan row kiri kanan atau double row. Ini untuk labelnya, label C ini dia CLK, dan yang di sini itu VGHR, VGHF, ODD, event, VST, reset dan sebagainya. Dan yang di sini sudah dikasih tanda warna putih itu V12, V11, 10, 5, V4. Jadi jalur ini jalur row kiri kanan. Nah, oke, dari pengukuran kita tadi terdapat tegangan VGH berdenyut sangat jauh atau drop. Nah, tegangan tersebut bisa drop disebabkan kerusakan pada LCD, bisa karena pada LCD ataupun T-Con-nya yang rusak. Jadi untuk memastikan apakah LCD-nya yang rusak atau T-Con-nya yang rusak, kita bisa melakukan pengecekan dengan cara membuka LVDS dari T-Con ke PCB panel atau ke LCD. Ini sudah terbuka dan kita hidupkan kembali, kita ukur tegangan yang berdenyut tadi. Sudah hidup tak? Nah, di sini sudah menyala. Jadi kita ukur lagi tegangan VGH. Tegangan VGH-nya terukur normal 27 volt, tidak ada goyang. Hanya 1 digit di belakang itu
biasa, tidak jadi masalah. Berarti dengan pengukuran seperti ini bisa kita pastikan bahwa kerusakan ada pada LCD ataupun bisa jadi ada short di PCB panel. Nah, sekarang kita coba cek untuk PCB panelnya ini. Mungkin bermasalah ada pada PCB panel. Biasanya permasalahan seperti ini bisa karena jalur raw di cof dari PCB panel ke LCD terbakar, ataupun raw LCD-nya sudah short atau rusak. Karena ini double raw, kita cek kiri kanan. Nah, oke, di sini terlihat resistor ada 6 piece. Ini sepertinya jalur raw. Untuk resistor ini biasanya berukuran 10 ohm, paling tinggi 100 ohm untuk jalur raw-nya ini. Nah, kita coba bisa periksa terlebih dahulu apakah di COF ini ada yang terbakar untuk jalur raw-nya, atau LCD-nya kah yang bermasalah atau tidak. Di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah memutus jalur raw. Sama saja sih seperti isolasi, cuma jika kita lakukan di tikonnya agak lebih kecil, atau jika kita cut di sini kita mungkin agak susah atau lebih ribet untuk membandingkan kiri kanan karena terlihat kecil. Jadi di PCB panel ini bisa kita buka untuk resistor ini. Ini hanya semacam air fuse yang berukuran 0 ohm atau 10 ohm ataupun 100 ohm dan 50 ohm. Nah, untuk menangani kasus ini saya akan coba buka dulu untuk air fuse sebelah kiri saya yang pertama. Jika gagal, kita bisa pindah ke sebelah kanan saya ini. Mungkin LCD-nya bermasalah atau short untuk jalur raw-nya menyebabkan tegangan VGH di tikon ini goyang atau tidak stabil. Nah, oke, langsung saja saya akan coba buka untuk air fuse di sebelah kiri saya, yaitu jalur raw 6 pieces ya. Ini 6 pieces. Saya buka dulu. Nah, untuk resistor bekasnya ini bisa kita geserkan ke bawah saja. Jadi kalau misalnya kita butuh melakukan penyambungan kembali atau gagal, kita tidak capek menggunakan kabel jumper atau untuk menyambung kembali. Kita tinggal geser seperti ini ke bawah resistornya. Oke. Oke, sudah terbuka semua. Perhatikan jangan sampai ada yang short, karena jika ada jalur yang short yang berasal dari tikon, kita melakukan pengetesan bisa merusak tikon atau DC konverternya. Nah, oke, sudah terbuka semua. Kita boleh bersihkan sedikit. Oke, sekarang resistornya sudah terbuka, berarti kita boleh melakukan pengetesan. Kita pasang dulu LPDS dari tikon ke PCB panel ini.
Oke, sudah terpasang. Coba kita tes hidupkan langsung untuk unitnya. Ups, seperti ada rada-rada kehidupan. Nah, di sini tampilannya sudah terlihat normal. Tidak ada lagi garis, tidak ada blank. Sepertinya permasalahannya ada pada LCD. Setelah kita buka jalur RAW sebelah kiri, gambarnya normal. Nah, seperti sobat lihat nih, sudah tampilan biru. Di sini coba kita tes VGH-nya yang berdenyut tadi. Kita pakai multimeter digital. Nah, di sini tes point PGH. Lihat, PGH-nya sudah normal. Tidak goyang lagi. Nah, yang menjadi penyebab VGH goyang tadi berarti jalur RAW sebelah kiri, yang berarti LCD-nya short untuk jalur RAW-nya atau rusak. Yang intinya rusaknya ada pada LCD, jadi kita nonaktifkan jalur RAW untuk ke LCD sebelah kiri. Jadi LCD ini menggunakan RAW satu lagi yang sebelah kanan. Nah, trik ini hanya berlaku untuk LCD yang menggunakan RAW kiri kanan atau double RAW. Untuk yang single RAW itu tidak berlaku. Jadi sobat, jika sobat melakukan hal seperti ini tetapi gambarnya agak terlihat kasar yang kita potong itu, sobat bisa melakukan penjemperan satu persatu jalur RAW itu, dimana kita bisa melihat hasil terbaik setelah kita misalnya sambung satu persatu jalur RAW. Karena jalur RAW-nya itu tidak semua yang rusak atau tidak secara keseluruhan, mungkin hanya beberapa jalur saja. Jadi kalau kita potong semua mungkin ada yang gambarnya agak kasar ataupun goyang. Jadi kita tes satu persatu jalur RAW yang mana yang rusak. Oke sobat, untuk kali ini itu saja tutorial perbaikan dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.